Abasa wa tawalla. Abasa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhahu wa arad. Ada satu kondisi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan dari bagian ekspresi wajahnya. Ya, kemudian wa a'rada wa tawalla, lalu berpaling kepada sisi yang lain. Ekspresinya kurang lebih begini. Jadi sedang di sini fokus, tiba-tiba ada satu kondisi misalnya yang manggil. Nah, saya lagi fokus ke sini sehingga nggak sempat melayani yang di sini. Tapi jadi terganggu karena sedang fokus, tiba-tiba tidak ada janji, tidak ada apa-apa, memotong misalnya. Maka saya melihat, tapi saya ingin mencoba menghormati tanpa mengeluarkan ekspresi tertentu, sehingga menunjukkan dengan wajah saja. Maksudnya, coba tahan dulu gitu. Ini ada yang penting dulu di sini, tunda sebentar. Maka kita berikan ekspresi kurang lebih misalnya, lagi gitu ya, berpaling. Nah itu sikap begini, abasa, karena kurang cocok dengan apa yang ditampilkan itu, kurang suka, lalu berpaling, tawalla a'rada. Ya, tawalla itu kenapa tidak menggunakan a'rada? Karena a'rada itu menunjuk pada sikap yang kurang sopan. Ya, waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, yang nggak mau sholat, hidupnya dunia aja. Maaf ya, maaf. Cuman kerja, kumpulin harta, hitung-hitung, rekreasi, kemudian tiap pekan cuma jalan-jalan, nggak peduli dengan sholat, nggak pernah baca Quran. Nah itu di akhirat pun diabaikan oleh Allah seperti dia mengabaikan Allah dengan sia-sia, nggak dianggap. Ya, bahkan nanti dibutakan matanya. Dan dia berkata, lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu saya itu bisa melihat. Karena kamu dulu buta dengan akhirat, sekarang hukum akhirat, maka buta matamu dalam kondisi sekarang. Engkau itu melihat dunia, gak pernah ingat akhirat. Engkau buta dengan akhirat, silau dengan dunia. Sekarang di akhirat jadi buta engkau, karena butamu dengan urusan akhirat. Gak melihat. Karena di dunia gak pernah pengen lihat akhirat. Diberikan pelajaran oleh Allah karena nggak sopan, nggak pengen lihat sama sekali. A'rada anhu. Ya, dia abaikan akhirat, nggak peduli dengan itu. Ya nggak ngaji juga bisa kaya kok, nggak sholat juga bisa pinter. Nah kalimat itu memberikan kesan bahwa dia buta dengan akhirat, nggak silau dengan dunia. Maka ketika ke akhirat berlaku hukum akhirat, karena dia menganggap buta dengan urusan akhirat, dibutakan matanya sama akhirat. Jelas seperti ini? Nah itu a'rada, berpaling dengan kasar. Kalau tawalla masih ada kesopanan di dalamnya. Jelas? Ya, sifat yang melekat kepada Nabi, dia berpaling dengan cepat, rasa nggak suka, tapi masih ada penghargaan di dalamnya. Tunggulah, ini dulu yang sedang fokus, yang penting. Paham sampai sini? Ya. Nah, sekarang kita ngaji ke nahwunya. Ma faidatu iftitahi surati bi fi'laini mutahammilaini li dhamirin la ma'ada lahu fil kalam. Kan jelas yang berpaling siapa di sini? Yang berpaling siapa? Baik, yang dipalingkan siapa? Ya, sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Yang berpalingnya siapa? Nabi Muhammad. Baik, perhatikan. Ada dua perbuatan kan? Satu, abasa, raut wajah yang tidak nyaman. Yang kedua, berpaling pada objek lain kan? Dua hal. Kenapa dalam dua kata itu, abasa dan watawalla, kata gantinya nggak ditunjukkan menuju kepada siapa yang jelas? Kan sudah tahu Nabi Muhammad, kenapa nggak disebutkan Nabi Muhammadnya dulu? Kenapa menggunakan kata ganti? Ya, abasa itu kan domirnya huwa, kata gantinya dia, beliau. Ya, kalau ingin dibuat sebuah kata ada sosok. Kalau diterjemahkan dengan ilmu itu, maka kalimatnya begini. Abasa wa tawalla, ada sosok yang bermuka masam dan berpaling nih gitu. Bayang nggak? Ya kan? Beliau bermuka masam dan berpaling. Baik kan? Ya, sedang gini. Kalau ada orang Andi, ada Andi di sini? Dodi? Joni? Tidak ada ya? Tidak ada. Gini aja lah, pasti nggak ada. Suneo, pasti nggak ada nih. Pak Suneo bermuka masam dan berpaling. Lalu saya katakan, tuh Suneo tuh muka masam berpaling. Dengan yang kedua, ada sosok yang mukanya masam dan berpaling nih. Lebih sopan mana, satu atau dua?
Saking dicintainya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala dan tingginya kedudukan sampai namanya tidak disebutkan tapi diganti dengan kata yang mewakili dhamir kepadanya untuk menunjukkan bahwa inilah sifat maksumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk memberikan petunjuk kesalahan pada Nabi tapi menjaga kemuliaannya dengan rambu yang Allah turunkan kepadanya. Nabi itu diingatkan pun masih ada hormat kepadanya. Jelas ya? Apa pelajaran besarnya bagi kita hikmahnya? Hikmahnya tiru keteladanan yang Allah praktekkan dari situ. Itulah yang Nabi lakukan. Jadi kalau ada orang salah pun Nabi nggak langsung sebut kesalahannya depan orang banyak. Dibuat umum oleh Nabi. Ada namanya Sulaik dari Ghatafan. Masuk ke masjid, Nabi sedang di atas mimbar, beliau langsung duduk, ingin cepat menyimak. Nabi sudah mengajarkan sebelumnya tentang sunnah kalau ingin i'tikaf walaupun sebentar di masjid, sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Ya, tapi karena ini bukan orang lokal situ, bukan dari daerah Madinah tapi dari Ghatafan, Nabi ingin kenalkan kepada jamaah banyak. Ini ada orang baru, belum tahu yang kami ajarkan kemarin. Tolong kenalan dengan beliau, bantu apa keperluannya, itu diantara hikmahnya. Tapi Nabi tidak menyebut begini, orang baru, sholat dulu baru duduk. Tidak begitu. Nabi buat kalimat yang umum sifatnya. Idza dakhala ahadukumul masjidah wa arada an yajlisa fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Jamaah sekalian, jika Anda semuanya tanpa kecuali masuk ke dalam masjid, ingin menyimak, ingin i'tikaf walau sejenak, maka hendaknya disunnahkan salat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Orang tahu yang dimaksud Sulaik. Tapi karena kalimat umum orang nggak langsung bilang, oh itu tuh Sulaik tuh. Karena semua menunjuk kepada dirinya sendiri. Ini diantara adab. Ya, ibu coba kalau anaknya salah. Kadang kalimatnya keluar di depan kakak adiknya, tertekan anaknya. Sehingga menyimpulkan, mama sayangnya cuma sama kakak, sama saya enggak. Buat umum, Bu. Nana, gini ya. Mungkin salah ngambil dalam makanan ini untuk semua kakak, adik, semua. Kalau mau ngambil, yang bagus begini nih. Ambil dengan tangan kanan, ya ucapkan bismillah untuk kakak, adik, semuanya. Sehingga dia tidak merasa tersalahkan dengan pribadinya. Gitu. Kakak, begini, bapak. Nah, kakak menyimpulkan, gak sayang sama saya nih. Udahlah, mencarilah kasih sayang di luar. Ketemu dengan orang lain. Lalu ketika dia menemukan pengaruh dari luar, ibu sebut anaknya nakal. Jadilah beban yang kedua. Jadi dia nggak peduli. Mencari pengakuan di luar karena di rumah merasa tidak diakui. Ya, pulang-pulang ke rumah setelah sibuk dari tetangga, marah lagi nyampe ke rumah. Kamu anak siapa sih? Anak mama. Nah, sampai ke situ. Nah, itulah bahasannya kecil sebetulnya tapi dalam maknanya. Maka di sini sifat teguran pun kepada sesuatu sekalipun itu dianggap tidak tepat, maka menegurlah dengan cara yang baik supaya setidaknya menghormati sang pencipta yang sudah menciptakannya hadir di hadapan kita. Nah, jadi teguran itu pun kalau dilakukan karena Allah, kan selalu kita mendengar karena Allah, marah karena Allah, senang karena, tapi caranya kok nggak dilakukan seperti yang Allah tunjukkan. Marah karena Allah tapi marahnya karena pribadi. Caranya sesuai dengan cara sendiri. Kalau marah karena Allah, caranya seperti yang Allah ajarkan. Gitu. Kalau senang karena Allah, senangnya seperti yang Allah ajarkan. Nah, kalimatnya dilengkapi, jangan dipotong sampai segitu. Paham ya? Nah, abasa wa tawalla, kenapa dhamirnya kata ganti yang nggak disebutkan? Kan Allah bisa mengatakan begini, Muhammad bermuka masam. Kan bisa. Bisa dengan menggunakan kata ganti kedua, kamu bermuka masam dan berpaling. Kenapa kata gantinya langsung kata ganti orang ketiga? Untuk menunjukkan adab, sopan santun di dalamnya. Allah mengajarkan kita adab, mengajarkan kita sopan santun. Jadi sebelum kita cerita, saya tuh saking kurang nyamannya dengan penjelasan beberapa kalangan dengan tafsir ini, langsung menyimpulkannya kayak nggak ada adab ke nabinya gitu. Nabi Muhammad bermuka masam, lalu berpaling. Tadi gimana sholawat tiap hari sama Nabi, tapi cara menyampaikan, menjelaskan tentang Nabi itu tidak ada adabnya. Seakan-akan Nabi itu divonis salah gitu. Padahal Nabi sendiri berekspresi itu untuk memprioritaskan satu bagian dengan tetap menganggap yang ini sebagai bagian yang diajarkan juga. Nah, jadi cara kita ngajar juga mesti berbeda. Jangan menempatkan Nabi seorang yang terdakwa di sini. Salah, bukan. Justru di sini adalah kesempurnaan penjagaan Allah terhadap sifat maksumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus pengajaran yang kelak dipraktikkan Nabi kalau ingin mengoreksi dengan cara yang lembut dan baik. Jelas sampai sini? Ya, itu ya kalimatnya. Kemudian yang kedua,
anja'ahul a'ma. Ini menarik nih. Ya, sebelum masuk ke yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ya. Qattala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhahu wa a'rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan ekspresi dirinya dengan rasa kurang nyaman, lalu memalingkan wajahnya untuk fokus kepada satu bagian dari objek dakwah. Li ajli maji'i Abdullah ibni Ummi Maktum. Ya, karena sosok yang datang ini adalah seorang bernama Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Wa kana a'ma yasturu shiddahu wa kana a'ma, dan beliau orang yang ya tidak melihat. Ya, tidak bisa melihat. Ada bahasa standar a'ma, ada kuffa basaruhu. Atau ada ungkapan yang terakhir basirun. Basirun itu punya dua arti. Yang pertama menatap dengan tajam, yang kedua pandangannya terhalang, tidak bisa melihat. Ya, kalau a'ma itu bahasa standar untuk menggambarkan kondisi fisik. Jelas? Nah, biasanya kalau dari atas ke bawah. Ya, Allah kan maha tinggi ta'ala. Ke kita nyampaikan nggak mungkin basirun, nggak mungkin kuffa basaruhu. Harusnya a'ma, karena dari atas ke bawah. Tapi kalau kita dari bawah ke atas harus lebih lembut. Contoh misalnya, tadi saya sampaikan di Bekasi, kita ziarah nih ke Uhud di Madinah. Kan di depan kita tuh Ashabul Uhud kan? Ya kan? Ashabul itu ada paman Nabi, sahabat Nabi mulia. Kira-kira mereka syahid tidak? Kira-kira dapat ampunan Allah tidak? Halo? Iya, syahid sahabat Nabi, paman Nabi, ya, dan termasuk di antara sahabat yang dekat dengan Nabi, ya, terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga. Gunungnya aja kau bersama Nabi di surga, masa orangnya tidak? Gitu kan? Lu antum datang ke situ ziarah dengan mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia. Oh, sudah diampuni kan tuh minta ampun. Ya kan? Maka yang dipakai bukan yang itu yang standar. Nabi ngajarkan betul, karena Nabi kan tinggi derajatnya, ngajarin ke kita yang rendah. Ke sahabat, karena sahabat di bawah Nabi. Nabi yang mintakan ampunan, ya kan? Nah, ada beberapa sahabat yang sudah diampuni dosanya, bahkan di antara mereka menjadi bagian dari ahli surga. Masa kita mau bilang lagi ya Allah ampuni dosanya? Ya? Yang dipakai yang mana? Doa yang lain. Allahumma zid lahu nura wazid lahu rahmatan wa alhiqna ma'ahu fi rahmatika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Gitu. Ya Allah, mohon tambahkan cahaya kepada para syuhada ini, tambahkan selalu rahmat-Mu dalam kebaikan, sertakan kami dengan orang-orang soleh ini, lingkupkan kami dengan para nabi, orang siddiqin, orang-orang soleh, dan para syuhada kelak yaumul qiyamah ya Allah, dan jadikan teman-teman hidup kami mengantarkan kami mulia seperti mereka saat wafat. Pernah nggak baca doa itu? Antum datang ke sahabat, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Antum yang belum jelas diampuni apa enggak? Masa yang belum jelas mendoakan yang sudah jelas kan? Paham nggak maksudnya? Tuh ya. Nah, ini adab-adab ini kalau di pesantren itu diajarkan. Adab-adab begini itu ada sanadnya, ada ilmunya, ada dalilnya. Nah, maka tidak semua kita katakan, oh ini selain ini salah, tidak. Mungkin yang baru dipelajari, yang baru dasarnya. Ya, insya Allah paham ya. Nah, kemudian yang kedua gini. Ma wajhu ta'bidi an ibni Ummi Maktum al-a'ma. Kenapa ketika disebutkan kepada Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini kok yang disebutkan sifat tidak melihatnya? Anja'ahul a'ma. Coba lihat tuh. Dan sama-sama kata gantinya dihilangkan dengan mengganti dari kedua kepada bentuk ketiga. Dia dengan dia lagi. Ada sosok yang wajahnya tertahan nggak enak, terus berpaling ketika datang sosok lain yang nggak bisa lihat. Bagus nggak caranya tuh? Kalimatnya enak nggak? Enak. Kenapa disebutkan a'ma di sini? Ya, ini untuk membela Nabi juga bersikap begitu, karena Nabi nggak tahu yang dilihat ini kan nggak lihat. Maaf ya, Nabi bermuka masam, tidak bermuka masam, tetap nggak lihat kan? Coba lihat. Nabi mau ketawa, mau senyum, mau diam, tetap nggak lihat. Jelas ya? Lalu apa faedahnya ini? Itulah sebabnya Allah turunkan pembelaan kepada Nabi. Anja'ahul a'ma. Yang datang ini orang yang nggak bisa melihat ekspresi. Anda bayangkan pada orang buta pun Nabi masih punya adab. Gitu loh. Jelas ya? Sebaliknya kepada Nabi juga Muhammad, ekspresimu itu juga kalaupun kau keluarkan tetap dia nggak bisa lihat. Gitu ya. Lantas apa yang harus kau prioritaskan? Maka diturunkan.
Ya, kalimat selanjutnya. Sebelum sampai fihi tarqiqun lin nabi sallallahu alaihi wasallam liyakuna al-'uttab malhudhan fihi annahu lamma kana sahiba dararatin fa huwa ajdaru bil inayah bihi. Makna yang kedua, satu, menjaga kesopanan dan adab. Yang kedua, memberikan kesan sisi kemanusiaan terdalam. Bahwa Allah sebutkan kalimat buta tidak melihat ini untuk memberikan prioritas kepada kita. Bahwa kondisi-kondisi terbatas dalam fisik secara manusiawi seharusnya didahulukan dibandingkan dengan orang yang lengkap, sempurna bahkan secara materi. Gini, maaf. Kalau ada antrian ngambil tiket nih. Maaf ya, maaf sekali dengan kalimat ini. Ada yang sehat berdiri, ada yang tidak bisa melihat. Normalnya dahulukan yang mana? Tidak bisa melihat. Bahkan ada jalur khusus kan? Untuk ibu yang sedang mengandung, untuk disabilitas dan sebagainya. Itu kan prioritas kan? Ya kan? Nah, secara manusiawi harusnya diprioritas. Kalimat Allahnya begini, anja'ahul a'ma. Makanya annya bisa dibaca dua riwayat dalam tafsir. Ya, an pendek, an yang kedua an dua harokat di alif. Anja'ahul a'ma. Ini ngaji di tafsir Tabari ada turunan itu. An gini. Kan? Nah, ini ada yang bacanya dua riwayat. An pendek begini dengan dua harakat begini. Nah, jadi agak panjang. Anja'ahul a'ma. Kalau kita bisa bahasa Arab dan tahu gaya bahasa serta rasa dzauq, namanya dzauqul lughah, rasa bahasa Arab, ini beda rasanya ketika dibaca pendek dengan agak panjang. Ada sosok yang menahan ekspresinya bermuka masam lantas berpaling karena ada orang nggak bisa lihat datang. Beda dengan yang kedua, ada sosok yang menahan ekspresinya karena tidak nyaman lantas berpaling. Apa karena? Seperti nanya apa karena yang datang itu hanya seorang yang nggak bisa lihat. Jadi seperti istifham yang pertama, yang keduanya nyambung untuk keterangan. Apa karena yang datang hanya seorang yang nggak bisa lihat, lantas kamu tidak memberikan respon cepat? Padahal naluri kemanusiaan mengatakan harusnya jadi prioritas, walaupun di hadapan kamu ada orang kaya yang berharta. Ayo Ustadz ngajar. Ini yang guru ada nggak yang ngajar di sekolah di sini? Ada? Kalau ada di sekolah itu anak satu, sekolah satu anaknya pengen belajar rajin, murid-muridnya bagus, tapi keadaan terbatas, gaji cuma 500.000 sebulan. Sekolah kedua, favorit, bonafit, ya, kemudian orang-orangnya juga luar biasa, orang tuanya kaya-kaya, muridnya juga kadang mau belajar enggak, ya, sistem sekolah kadang ikut kemauan orang tua, ya, gaji, ya, bisa 7 juta sebulan. Ketika ada di hadapan pada yang demikian, pilih mana antum? Ngajar di tempat satu atau dua? Ayo ngaku. Ustaz juga sama. Ya, ngundang dari musola jamaah 5 misalnya kan terbatas, pengen ngaji bener, terus ya diundang dari perusahaan yang 50 orang di situ, amplopnya sudah pasti sohila gitu, lidatihi tebal kan ya, yang ini sohila goirihi lah, tipis-tipis tapi banyak misalnya gitu kan. Pilih mana, yang musola atau perusahaan? Oh gitu kan. Nah, apa yang pelajaran terbesar yang ada di sini? Allah ingin menyampaikan pada Rasulullah SAW dalam satu kondisi Muhammad. Nabi kan punya pandangan begini. Ini orang-orang, ada Utsbah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal, ada Abbas bin Abdul Muttalib, 3 tokoh ini di hadapan Nabi. Orang berpengaruh, orang kaya, pas lagi pengen dengar. Jarang-jarang tuh Abu Jahal pengen dengar. Ya, jarang-jarang. Tiap hari cuman gibahin Nabi, bikin hoax tentang Nabi dan sebagainya. Iya, satu waktu pengen dengar. Ini pun pengen dengar karena ada Abbas di situ, karena ada Utbah di situ. Ya dia jaga gengsi. Jadi dengar Nabi pun bukan karena pengen dengar juga, karena jaga gengsi. Supaya nggak dicela sama kawan-kawannya. Al mau kemana? Nggak enak lah Muhammad. Nggak enak ya. Al Abu Jahal. Ya ikut dia. Karena kenapa? Dia ingin menjaga gengsinya aja. Tapi mau dengar. Jarang-jarang kesempatan begini ketika ada di hadapan. Ya, Nabi memberikan pandangan. Kalau saya bisa ngajarkan 1 dari 3 ini kan berhasil, pengaruhnya kan banyak. Makanya ketika datang Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini bukan maksud mengabaikan secara sempurna. Tahan dulu. Karena ketika beliau datang minta dibacain ayat. Ya Muhammad SAW, saya minta penjelasan. Bacakan ayat saya ini. Tolong bacakan dari Quran.
Sudah datang, sudah minta penjelasan, artinya sudah betul-betul fokus kepada iman. Yang ini belum, 3 ini. Tapi Nabi menyimpulkan kalau 1 di antara 3 ini dapat berislam, maka pengaruhnya akan makin banyak. Tahan dulu ya, saya mau fokus ke sini dulu, bahasanya begitulah. Cuman pakai ekspresi, supaya kata-kata nggak terpotong. Jelas sampai sini? Maka ketika disampaikan seperti itu, Allah memberikan cara pandang yang berbeda. Ketika ada seseorang yang fokus dan telah diketahui etikanya dengan benar, kesempurnaan imannya baik, dibandingkan dengan orang yang belum jelas dan sebagainya, sikapnya kadang-kadang juga kurang baik, maka dahulukan yang jelas dulu ini. Supaya yang jelas ini tidak menyimpulkan kesan bahwa agama ini kok nggak ada perhatian sama saya. Sehingga dengan itu dia meninggalkan sesuatu yang jelasnya. Paham sampai sini? Baik, itu gambarannya. Ya. Sehingga disinilah disebutkan dengan kata a'ma, an-nya bisa dibaca dengan 2 bagian di sini. Sudah? Baik, teruskan. Lil isyari bi'udrihi fil iqdam ala qat'i kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tashaghulihi bil qaum. Ya, kalimat di sini juga yang menunjukkan anja'ahul a'ma, untuk menunjukkan sebuah kesan. Ya. Yang pertama, seorang sosok yang memotong perkataan. Jadi Nabi itu nggak senang karena motong kata-katanya, bukan cuma sekedar datang, lagi bicara dipotong. Inilah, saya lagi ngajar nih, tiba-tiba datang misalnya marbot masjid ke sini menyampaikan motong. Tad, ini maknanya apa ya? Ya, saya lagi ngajar, beliau bawa Quran, lagi baca surat, ke sini datang, Bapak Ibu dengar, Tad, ini maknanya apa? Kira-kira Anda yang lihat nyaman nggak dengan itu? Pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Saya pun demikian, lagi ngajar datang orang, ya. Saya lagi ngajar nih di Riau. Ngajar betul tabligh akbar, datang anak, dikira panitia, makanya lepas sama pengawalan. Datang. Jangan mau salaman, nyampaikan minta doa, Tad. Saya gini kan. Orang bingung semua. Ya? Insyaallah doakan, tunggu ya. Ustaz nyampaikan dulu ke sini. Kan kita jaga kehormatannya juga. Tapi kan orang nggak nyaman. Kita juga pasti ada rasa nggak nyaman kan ketika datang itu. Nah, Allah menyampaikan kenapa menggunakan kata amma, Muhammad jangan marah ya. Dia itu begitu karena dia nggak bisa lihat. Kalau dia lihat, mungkin dia nggak akan melakukan itu. Nah, maksudnya itu. Itulah sebabnya muncul kata amma di sini. Anja'ahul a'ma. Maknanya banyak. Alif yang pertama, apakah engkau nggak senang karena orang ini kemudian datang, sosoknya buta? Muhammad jangan marah dulu, karena dia begitu, karena dia nggak bisa lihat, karena itu dia nggak tahu sedang apa engkau dan siapa yang kau hadapi. Dia cuma dapat info ada engkau di situ, dia dengar suaranya, dia tanya, ya bisa nggak bacain Quran begini? Dia nggak tahu karena nggak lihat. Ya. Ibu kalau ada yang salah, Pak, ya, Bapak juga begitu. Pahami dulu, mungkin karena belum tahu, sehingga itu bisa menurunkan emosi. Kalau orang belum tahu, diberitahu, jangan marah. Jadi imam, saf belum rapi, ada yang misah sendirian misalnya kan, jangan marah dulu, diberitahu. Mohon izin Pak, bisa merapat ke sini, nggak usah ngatur-ngatur saya lah gitu. Misal kan, belum tahu, jangan marah kan belum tahu. Oh baik ya, ini untuk merapikan saja, di sini supaya rapi. Saya udah lama di sini. Ustaz kan baru ke sini, ya, alhamdulillah. Atau barangkali Bapak jadi imam, kalau imam kan nggak perlu ngatur saf sendirian, Ustaz aja lah gitu kan. Tapi nggak usah marah, kita doakan. Nanti siapa tahu saat berbalik dia malu-malu langsung rapat sendiri, ya kan? Pak rapat dulu Pak. Ustaz siapa? Bapak ini saya kan imam. Nah, bukan pada tempatnya. Siapa tahu melakukan itu karena belum tahu. Sehingga tidak ada niat untuk menyakiti. Karena belum tahu saja. Ya, maka tidak perlu marah. Marah pada yang belum tahu tidak menempat. Zalim namanya. Belum tahu itu diberitahu, bukan dimarah. Jelas sampai sini? Dan cara memberitahu pun ada adabnya juga. Ya. Muhammad, bagaimana adabnya? Teruskan ayatnya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kalimat indah sekali. Ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang menghalangi engkau tidak memberikan pencerahan kepadanya? Boleh jadi dia datang itu justru untuk memperbaiki diri. Ya? Nah, ini cara negurnya pun kalau kita ingin menegur, ya, kemudian kita ingin mencoba untuk merespon sesuatu, itu diatur lagi secara teknis.
Ya, dari mulai menata hati dulu. Kan yudri itu artinya memikirkan, menyimpulkan. Ya, jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan langsung disimpulkan salah dulu. Teliti dulu kenapa berbuat salah, faktornya apa, bagaimana bisa begini. Sehingga setelah kita mitigasi dan paham semua sebabnya, baru diambil sikap. Itulah hikmah. Itu yang dimaksud Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kan? Anak pulang sampai ke rumah, tidak nyaman, kotor, langsung dimarahi begini-begini. Kok nggak ditanya dulu? Itu kaki kotor tuh, cuci dulu. Kok mandi? Kakak dari mana? Kenapa kotor kakinya? Nah, tadi main bola, oh, Masya Allah bagus. Ngegolin nggak? Golin. Berapa? 3 ya, bagus. Tapi kan di lapangan sama rumah beda. Tuh kakinya kotor nih, lupa. Mandi. Kotor tuh, jadi dulu. Gitu kan? Ya, itulah hikmah. Nah gitu, karena nggak semuanya harus langsung begitu gitu kan. Ada kata-kata. Ibu pernah cemberutan sama suami nggak? Kalau nggak pernah berarti nggak berumah tangga itu. Yang belum nikah sabar ya, ntar tahu sendiri. Nah, insya Allah. Sebelum kiamat kurang 2 hari lah. Itu pasti itu nggak mungkin rumah tangga nggak cemberutan. Ciri rumah tangga itu pasti ada marahan. Namanya adaptasi pasti nggak akan cocok. Langsung cocok begitu nggak mungkin. Kami tidak pernah ada marahan selama rumah tangga. Nggak mungkin. Mungkin itu. Sakinah itu tenang setelah ada masalah. Itu sakinah. Pengen sakinah nggak? Pengen masalah. Sakinah itu mana dalam bahasa Arab? Sakanati syajaratu idza dhahabat tirdi. Daun itu, tangkai itu, dahan itu tenang setelah angin yang menerpa yang bikin goyang itu pergi. Sakanati safinatu idza dhahabatil amwaj. Kapal itu tenang setelah ombak yang menggoncang itu pergi, baru tenang. Kapan tenangnya? Setelah ombaknya pergi. Jadi kalau pengen sakinah, artinya apa? Akan ada masalah. Masalah itu dihadirkan bukan ingin membuat rumah tangga bermasalah, bukan. Tapi dalam rangka adaptasi. Karena kan dari ibu dan ayah yang beda. Pendidikannya beda, latar belakang beda. Terus pengen langsung cocok, gak mungkin. Kamu apa gak bisa ngerti aku? Enggak. Caranya bagaimana memahami? Makanya kata Quran sederhana, jangan marah. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Perempuan, laki-laki, suami dan istri kalau masih punya iman, jangan membawa tabiat kurang bagusmu diwariskan kepada pasangan. Tapi kalau nggak terkendali tiba-tiba nampak, jangan marah dulu. Karena aku pasangkan engkau dengan dia untuk menyempurnakan kekurangannya, bukan mengeksplorasi keburukannya. Itulah indahnya kenapa ibu dipasangkan dengan suami ibu, karena kekurangan di pasangan ibu itu yang kesempurnaannya di ibu. Jadi ibu nggak usah mengharapkan suami orang. Ya kan? Dan jangan menempatkan ideal itu pada suami orang. Apa nggak bisa seperti Ustadz? Percuma bu. Cuma bapak juga begitu. Yang ideal itu bukan istri orang, istri bapak. Istri bapak. Kalau nggak gitu nanti capek pak. Kukira hari Rabu ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu ternyata cari yang pusing. Pusing 7 keliling tuh. Itu ya. Ya diucapkannya gampang, dipraktekannya yang nggak mudah. Makanya jarang ada ustaz ceramah bawa istrinya tuh. Ini nggak live kan? Saya bilang kamu tadi yang merekam, jangan live dulu ya. Rupanya Allah sudah mengatur. Dan anja'ahul a'ma atau anja'ahul a'ma. Tapi riwayat yang kita bacakan yang pendek ya, anja. Tadi itu tafsirnya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Nah, pindah dari kata ganti 3 kedua. Coba lihat, abasa wa tawalla. Kemudian anja'ahul, itu kata gantinya, kata ganti ketiga, dhamir namanya. Dia semua. Tapi ketika masuk kepada yang teknis, langsung diganti ke kata ganti kedua, wa ma yudrika. Tuh. Kan bisa Allah mengatakan begini di luar Quran, wa ma yudri, gitu kan? La'allahu yazzakka, kan bisa begitu. Kenapa ka-nya muncul? Ka itu kan langsung ke Nabi. Dihadapkan orang kedua itu kan di hadapan kan?
Satu, dua, mutakalim orang pertama yang bicara, mukhatab orang kedua, ghaib orang ketiga. Pertanyaannya, kok bisa ketika teknis yang dibicarakan ditempatkan di hadapan? Ya, maka di sini ada yang sangat menarik, ya, Bapak Ibu sekalian. Masa sababul intiqal min al-ghaiba, ya, ila al-khitab fi qawlihi wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jawabannya lima fihi minal inasi ba'da al-ihash wal iqbal ba'da al-i'rab. Allahu akbar. Untuk menempatkan sebuah rasa yang kuat. Setelah berpaling, gak nyaman itu ditempatkan seakan-akan ketika bersikap, rasakan kita bersikap melakukan itu karena Allah yang mengawasi kita di hadapan kita. Pernah kerja ada CCTV? Ya, ujian ada CCTV? CCTV itu kalau sedang ujian, kita merasakan karena bendanya atau karena mengawasi seakan ada di depan kita? Mengawasinya kan? Baik ya? Karena kita merasakan diawasi kan? Nah, kalaupun pengen negur orang karena salahnya, rasakan Allah pun mengawasi kita saat negur. Apa mau mencela orang ketika diawasi Allah? Ibu, saya tanya nih, anak itu titipan Allah atau bukan? Nah, yang dititipkan pada ibu, mengawasi ibu, terus ibu memarahi titipannya. Sementara ibu diawasi oleh Allah yang menitipkan. Apa nggak malu? Bapak nih, istri itu titipan Allah atau bukan? Apa tidak malu menyakiti titipan bapak sementara bapak merasa diawasi Allah? Maka kalau diterapkan dalam kehidupan begini, berkasih sayanglah kepada pasangan seakan kau merasa diawasi oleh Allah penciptamu. Jadi ibu menyayangi anak itu bukan karena sekedar sayang sebagai anak. Ibu menyayangi itu karena Allah menitipkannya pada ibu bukan pada yang lain. Saya tanya pada ibu ya, mohon maaf saya fokus ke ibu nih. Ibu ini mencintai anak karena sayang atau karena Allah? 80% dia yang suara itu Allah. Coba lihat tuh pakaiannya, Allah suka enggak? Karena Allah tapi pakaiannya enggak disukai Allah. Hati-hati loh bu, pulang nanti menghadap Allah ditanya, kenapa sih fulanah yang aku titipkan kepadamu, engkau gunakan pakaian seperti itu yang tidak aku sukai? Sekolahnya di mana? Ditempatkan di tempat yang mengenal Allah atau tidak? Jangan-jangan di sekolah itu nggak ada sholat, nggak ada kenal Quran, nggak tahu bahkan cara bersikap pada orang tua. Dulu saya waktu tinggal di Lebak Bulus, ada permintaan ke pesantren membantu untuk menyolatkan, karena ternyata anaknya pun nggak tahu cara menyolatkan ibunya ketika meninggal, cara menyolatkan ayah ketika meninggal. Ibu mau begitu, mengandung, melahirkan anak, dididik, dirawat, begitu meninggal nyolatkan aja nggak bisa. Investasi apa itu bagi orang tua terhadap anaknya? Apa yang didapatkan selama ini dari kasih sayang itu kalau nggak berbalik pada orang tuanya? Sementara Quran mengajarkan setiap kegiatan anak itu akan jadi investasi untuk orang tuanya. Makanya saya selalu mengatakan kalau bisa Al-Fatihah itu dari orang tuanya, karena itu akan dibaca selama hidupnya. Ajarin aja semampu kita. Ya, Bismillah, ajarkan. Walaupun dia mengucap kitanya belum fasih, ajarkan dulu. Nanti yang mentahsin guru-gurunya, tapi dia belajar dari orang tua pertama kalinya. Begitu dia baca dalam hidupnya mengalir cahaya untuk orang tuanya, walaupun telah wafat. Nah ini yang dimaksudkan nih. Rasakan yudrikaka itu jadi mukhatab. Sama dengan kita baca Al-Fatihah, begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in langsung menggunakan kata ganti kedua. Bismillahirrahmanirrahim, dia. Alhamdulillahirabbil alamin, dia. Ar-Rahmanirrahim, dia. Maliki yaumiddin, dia. Ketika ibadahnya iyyaka, langsung sifat ihsannya muncul. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu sholat merasa diawasi Allah. Makanya merasa diawasi itu nggak enak kalau bacaan nggak benar, ngaji nggak benar. Mau kerja training dulu, kata-kata ditata, masya Allah. Jadi pramugari, jadi macam-macam kalimatnya ditata segala rupa. Begitu sholat nggak pernah nata diri, pasti dipotong nih kata-kata ini tuh. Di video kontainer tuh para pembuat konten. Aduh, saya cuma pesan tolong ya kalau dipotong yang betul, terus kasih narasi yang benar.
Saya kemarin tuh pusing. Ya. Padahal nggak berkeliling. Kenapa? Karena Jenderal WA, MUI WA, ini WA, Ustadz, kami intinya tidak diundang dalam peresmian pesantren. Saya bilang, kapan pesantren diresmikan? Rupanya video itu ada potongan, terus yang tersebar di antara narasi itu peresmian pesantren, wah, sudah mulai dibuka, gratis bawahnya. Itu kan? Padahal itu acara bakti sosial. Dari Koopsud wilayah 1 minta tempat di pesantren, kami fasilitasi, belum ada peresmian, santai aja belum ada. Kemarin orientasi, peresmian pesantren, wah, gratis. Kayaknya ada yang ke Bekasi, yang datang, yang WA segala rupa, padahal belum diresmikan. Itu ya. Jadi hati-hati para kontainer. Sekarang banyak tuh, ya. Dan baru-baru ada aliran makiun, ya, tukang maki-maki. Dan au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, ya. Atau kemudian ia datang untuk lebih bisa mengingat Allah dan memperbaiki diri sehingga apa yang kau ajarkan bisa memberikan manfaat. Nah, ini adab lagi. Kalau mau ngaji, Abdullah bin Abi Maktum mau ngaji tidak tadi? Mau ngaji. Nah, kalau mau ngaji, niatnya mesti benar. Apa niatnya? Mendapatkan pengingat, zikir. Apa itu zikir? Segala yang menyambungkan dan mendekatkan kita dengan Allah. Karena itu salat disebut zikir. Wa aqimis sholata lidzikri. Quran surah 20 ayat 14. Ba'da salat kita zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Quran surah 4 ayat 103. Berdoa kita zikir. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Karena saat berdoa kita ingat Allah. Baca Quran zikir, Quran surah 15 ayat 9. Menghafal Quran zikir, Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Jadi kalau mau ngaji datang niatnya untuk zikir. Memperbaiki salat, memperbaiki cara ngaji, memperbaiki cara memahami Al-Qur'an. Nah, kalau niatnya begitu, fatanfa'ahu dzikra, nanti pulang ada manfaat dari zikir itu, dari materinya. Merubah diri kita. Kalau niatnya terbagi, nanti porsinya terbagi. Ibu niat datang pengen lihat ustadz, nanti ustadznya yang dominan dibandingkan materinya. Ya. Tadi ngaji apa? Dah. Itu aja, yang penting saya lihat ustadz. Materi nggak penting. Nah, ada nggak begitu? Iya. Nanti apa yang diniatkan itu yang dapat. Nah, bahasa Qur'annya apa? Ya, itu yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini kan yadzakkaru itu ke Abdullah bin Abi Maktum yang mau ngaji. Yang nyampaikan diniatkan ikhlas, yang datang niatnya untuk mendekat kepada Allah. Kalau niatnya begitu, pahala dituliskan, manfaat dapat. Jadi begitu pulang itu ada perubahan pada dirinya. Pulang, oh begini cara menegur anak, oh begini cara menyikapi. Pulang-pulang bisa minta maaf sama anak. Secium tangan, bisa peluk. Kalau takutlah sama Allah itu. Bukan karena anaknya. Kalau anak salah itu istighfar dulu lah. Yang langsung ke anak istighfar dulu. Mungkin dari orang tua ada yang salah. Istighfar. Belum sesibuk-sibuk pulang lah. Ke rumah itu coba lihat kalau sudah tidur. Saya berangkat jadi lihat anak tidak sempat bangun kan karena malam terus nyambung. Malam lihat sudah tidur. Dari pesantren malam ke rumah sakit nengok ini balik. Ya. Olahraga sebentar supaya nyaman pagi ini. Lihat nyampe rumah anak sudah tidur. Berangkat pun masih tidur. Tapi ya mereka tidur semua, kita akan menghadap kiblat doa. Minta ampun sama Allah. Minta doa satu-satu. Lihat ketemu nggak di akhirat kan hisabnya bagaimana. Setelah itu angkat, satukan satu dengan kita doa, tidur. Istirahat, siap-siap lagi ngajar pagi, subuh berangkat ke sini. Tapi kan kita agak tenang bawaannya karena melekatkan sifat-sifat tadi. Saya itu berangkat Bu Pak, itu melekat selain dari anak-anak itu kadang karya mereka saya bawa. Anak kita mau berangkat, mau dihentikan di depan pintu, Bu ya bawa, jangan dibuka ya, nanti aja bukanya di mobil. Ya, 2 anak, perempuan dengan yang laki-laki ikut. Rupanya di dalamnya adik kakak ini kompak. Ya nomor 2 dengan 3 bikin gambar, 1 orang pakai peci, terus dilepas, 1 pakai kerudung, 1 kecil, terus dituliskan dada Buya pakai love you. Buya adalah ayah terbaik yang Allah kirimkan untukku.
kita simpan, kita lipat, kita bawa. Kita doa di jalan. Ya kalau mau marah juga nggak bisa. Mana mau marah sama orang? Nggak bisa. Ya kita yang salah, itu kan? Saya salah. Anak ibu kan, anak saya. Jangan macam-macam, saya udah punya istri. Masih ada waktu? Ya, yang kita ada 20 menit lagi. Nah itu sampai situ dulu lah. Sampai 4 ayat dulu ya, dengan banyak-banyak dulu. Jadi kesimpulan yang pertama, hendaklah kita satu bersikap yang wajar dalam setiap kondisi sesuai dengan keadaan objek. Bersikapnya wajar. Tadi yang saya katakan, wajar itu ya bagaimana objeknya sikapi demikian. Ya, contohnya tadi, kenapa harus cemberut? Kan yang di hadapan itu nggak bisa lihat. Mau cemberut, mau ketawa, mau diam, tetap nggak akan tahu ekspresinya kan? Nah, jadi di sini ada kewajaran dalam bersikap, tapi ingat menempatkan Nabi pun dengan kemuliaan. Karena cemberutnya bukan karena objeknya misalnya melihat atau tidak lihat juga, tapi karena Nabi sedang fokus pada satu keadaan. Jelas sampai sini? Ya. Walaupun nanti pelurusan dari Allah itu yang lebih utama. Yang kedua, hendaklah menegur dengan cara yang beradab, sehingga dengan adab itu melahirkan perubahan dan penambahan pengetahuan. Ini sudah kita contohkan. Misal tidak harus langsung menyebut orangnya di hadapan orang banyak, gitu kan? Dan turunan lainnya, kecuali memang dalam kondisi tertentu. Ya, seperti di militer kan beda. Di militer itu dengan sipil lain. Kalau memang ada pelanggaran harus ketika diluruskan supaya yang lain lihat. Ya, bukan ditutupi supaya yang lain lihat. Nah, tidak menimbulkan sifat yang tidak disiplin. Ya, makanya di dunia militer itu jangan disamakan dengan yang kita di dunia sipil. Ya. Kemudian meluruskan niat dalam mengerjakan segala hal, khususnya perihal menuntut ilmu. Meluruskan niat. Yang selanjutnya yang terakhir, ciri orang yang belajar dan beribadah dengan benar adalah terdapat perubahan kebaikan pada dirinya dan meningkatnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat perubahan kebaikan pada dirinya dan meningkatnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu nanti Bapak pulang dari sini koreksi dulu ya, muhasabah dulu. Ini ngaji dengan Ustaz Adi benar enggak nih? Berubah enggak? Dekat dengan Allah enggak? Kalau kira-kira tidak ada tanda kebaikan, cari ustadz lain, kan banyak ustadz-ustadz juga yang lain.